Halo, ada orang? Sudah, Bu. Nah, saya salam nggak ada yang jawab nih. Kejam banget sih kalian. Kok saya salam nggak ada yang jawab ya? Ini nggak Waalaikumsalam. ada Nggak orangnya atau kedengeran, gimana? Bu. Nggak ada orangnya. Waalaikumsalam Bu. Maaf Bu. Kirain nggak ada orang. Dosa loh ada orang salam nggak dijawab tuh dosa loh. Oke, udah siap rekam ya? Taruh, saya buka dulu datanya. Saya mau nanya ini kalian 9 orang yang ngisinya dari mana? Kalian berarti udah tahu ya ini? Iya Bu. Iya, Bu, sudah tahu. Udah ya berarti ya? Berarti udah Ya. kalian ngisi sendiri ya? Gimana ngisinya gimana? Ada link yang di itu juga sama kayak saya gitu? Iya, Bu, ada linknya. Oh, baru kan? Bukan pakai e-learning lagi kan? Iya Bu. Oh, Cuman ya. disuruh ngisi learning juga Bu kadang Bu. Oh gitu. Masih kurang ngerti juga. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak ngerti harus. Ya jadi kita dua-duanya. Astagfirullah. Begitu. Kumaha eta kampus teh. Ngerjain. Kalau nggak siap ngapain tuh pakai yang ini? Mana sih kampus nih? Mentang-mentang jadiin proyek nih, payah nih. Itulah. Kalau udah ngomongin begitu udah males saya. Siapa yang bikin aturan kita yang kesusahan ya. Iya Bu. Makanya kalian jangan begitu ntar kalau udah jadi orang sukses. Ini Bu. Yap. Hari ini kita review ya. Kacau nih. Review materi persiapan UTS. Nanti minggu depan kita kuis ya. Kuis nanti nilainya itu sebagai ini aja, sebagai cadangan kalau misalnya nilainya jeblok gitu ya, dan juga sebagai nilai ini aja tambahan. Kalau nilainya nanti jelek banget gitu, saya pakai data ya saya tambahin dari nilai itu buat jaga-jaga aja buffernya. 1 analisis deskriptif, 2 analisis uji beda, 3 analisis uji F pakai terus kawalis, 4 analisis korelasi dan regresi. Ya, simpan dulu. Oke. Udah 21. Udah 21 ini yang masuk ya. Ntar saya cek lagi pas terakhir mau udahan, kalau bisa udah semua ya bagus lah. Oh pantas tadi saya ngisi aja sendiri, saya bikin ada. Udah ini ya diterima ya datanya ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan coba untuk mengolahkan data ya. Nanti outputnya seperti ini sebenarnya ya. Nah cara-caranya bagaimana ini udah semua jawabannya ya. Jawaban nanti saya share ke kalian sama SPSS-nya sama Excel-nya ya. Ini jawaban soal 1 sampai 4. Cuman di sini saya mau jelaskan tahapannya. Nah,
perhatikan baik-baik, nanti pada saat di ujian tidak ada keterangan eksplorasi data deskriptif, soal uji T, soal uji ANOVA atau Kruskal-Wallis, ataupun soal korelasi regresi. Kalian dapat soal ya random, sifatnya random ya. Nanti ada yang dapat regresi korelasi, ada yang dapat deskriptif ya, ada yang ANOVA gitu, ataupun uji beda. Nanti tidak akan saya kasih tahu ini tentang korelasi ya. Pertanyaan seperti ini aja langsung gitu ya. Atau ini uji gitu ya. Nah, ini saya mau menekankan mana yang kita pakai split, mana yang tidak ya, split di SPSS ya. Split SPSS. Mana yang cepat pakai SPSS, mana yang lambat pakai SPSS. Jadi saya pakainya adalah Excel gitu ya. Ini saya buka dulu SPSS-nya. Oke. Ya, saya buka ini dulu. Nah, oke ya. Nah, sekarang yang soal pertama yang eksplorasi ya di sini. Oke. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya adalah pertama, lakukan analisa deskriptif pada karakter demografi dulu ya, terkait usia, jenis kelamin, jabatan pendidikan. Buat grafik dan tabel. Ini kalian boleh pakai Excel atau boleh pakai SPSS. Yang penting saya mah outputnya seperti ini aja, tabelnya usia ya terus jenis kelamin gitu, terus sama jabatan gitu ya. Nah, di sini permasalahannya di nomor 1 ini adalah usianya ini masih dalam bentuk angka seperti ini. Belum dikategorikan menjadi 20 sampai 30 ya. 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan lebih dari 50 ya. Dan juga perhatikan baik-baik di sini ternyata ya. Langkah pertama apa? Jangan langsung dikerjain dulu ya, dicek dulu datanya udah benar belum. Pertama cek data kosong ya. Kita blok ya di sini. Ctrl Shift ke bawah gitu ya. Kita cek data kosong, Ctrl H ya. Find kosong, replace with triple X misalnya. Nah, ternyata tidak ada data kosong ya. Kalau data kosong seperti yang saya ajarkan sebelumnya, kalian cek aja yang paling banyak dijawab angka berapa ya. We couldn't find anything to replace ya. Click option for more ways to search. Artinya memang tidak ada ya yang kosong. Oke, aman, berarti tidak ada data kosong. Itu tahapan pertama ngeceknya ya, semuanya ya. Lalu berikutnya adalah usia. Nah, ternyata jangan langsung pakai keterangan. Ada yang begini tulisannya dia TH, ada TH gitu ya, tahun ya. Maka kita akan coba untuk mengganti ya jadi angka aja gitu. Kita filter aja cara cepatnya bisa difilter ya. Kita difilter, nah pakai yang ini aja kita klik. Nah, kita klik aja di filter, oke. Nanti dia akan gitu sendiri. Ini tinggal dihapus aja. Ini dihapus. Ini dihapus. Oke. Udah oke, ini berarti sudah tidak ada lagi yang tulisannya TH ya, nggak ada lagi. Oke. Sekarang kita buat kategorisasi 1, 2, 3, 4. Ya, kita insert di sini. Saya kasih keterangan usia lagi. Oke, if ya, sama dengan if ini ya kurang dari sama dengan 30, kita kasih 1. Nah, di punya saya itu pakai titik koma ya. Kalau kalian pakai koma, ikutin laptop masing-masing. Lalu if ya kurang dari sama dengan 40, kita kasih 2. If kurang dari sama dengan 50, kita kasih 3, lalu sisanya 4. Nah, lalu kita double klik. Maka udah sesuai ya, jadi 1, 2, 3, 4 sesuai dengan urutan dari range ya. 20, 30, 31, 40. Berarti ini 30-nya masuk, ini 40-nya masuk, 50-nya masuk. Kalau sudah, ya kalau seperti ini cuman ada berapa nih? 4 aja mah udah pakai Excel aja cukup cepet ya, pakai pivot ya. Kita blok. Ini kita blok. Nanti kalau mau pakai SPSS juga gampang gitu ya. Nanti kita coba kalau pakai SPSS. Ini kita blok, kita insert, pivot table, oke. Gitu ya. Lalu kita klik usia. Kita masukkan di row. Lalu kita masukkan di sini. Jangan sum ya, tapinya adalah count. Nah, ini dia. Oke, totalnya 328. Kita copy ya, masukkan aja di sini. Jangan paste ya, pastenya adalah paste spesial data. Berarti ini adalah
Saya masukin dulu di sini. Ini 20 sampai 30 tahun. Lalu ini 31 sampai 40 tahun. Terus ini 41 sampai 50 tahun. Yang ini adalah lebih dari 50 tahun. Ya, ini berarti usia, frekuensi, ini persen. Ini tinggal kita bagi ya dengan 328. Ya, ini sudah. Ya. Nah, ini. Lalu berikutnya kita ke jenis kelamin. Masukin jenis kelamin ya. Ini kita copy. Taruh di sebelahnya. Tinggal di copy aja ya, karena dibagi 328. Ini jenis kelamin. Jenis kelamin. Ya. Lalu jabatan. Ya, ini jabatan. Pakai count udah oke. Saya copy di sini ya. Nah, jabatan karena ada lainnya taruh di bawah saja. Ya. Jadi ini dirapihin lagi. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya copy. Ini berarti jabatan dan pendidikan. Saya copy. Nah, pendidikan ini SMA. Jangan lupa di-cut ya. Di-cut, Ctrl X, insert cut cell. Nah, ini kita copy. Ya, ini berarti pendidikan. Urutan udah bener ya. SMA, diploma 1, diploma 3, diploma 4, S1, S2, dan S3 ini bener ini. Ya. Ini saya copy. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sudah kita buatkan grafiknya. Ya, gini. Kita insert. Ini untuk usia ya. Nah, ini usia diganti ini persen aja. Ini berarti usia. Ya. Usia. Kita ganti yang ini sudah ada angkanya. Kalau jenis kelamin kan ada 2, pakainya yang ini aja. Yang pie chart ya. Pakai yang ini boleh. Seperti biasa ini. Lalu saya tarik yang ini boleh. Ya. Ini tarik aja gini. Nah, ini jenis kelamin. Ini usia. Ini saya hapus. Lalu ini di sini ya. Kalau mau ngopi tabelnya ya. Yang ini saya copy. Yang rapi ya, nanti copy. Terus kalian paste di sini. Nah, ini kan mepet ya. Caranya adalah klik kanan, auto fit to content. Maka otomatis dia akan rapi sendiri. Lalu tabel desainnya tinggal diganti menjadi biru, hijau juga boleh ya. Maka dia udah udah otomatis dia akan rapi sendiri ya. Jadi klik kanan, auto fit to content, baru ini tinggal tabel desainnya tinggal ganti. Di bawahnya tinggal kita masukkan grafiknya ya. Ini grafik. Nah, seperti itu ya. Lalu jenis kelamin juga sama ya. Jenis kelamin, jabatan, di sini jabatan karena biasanya kalau pilihannya hanya 2 gitu ya. Ini 2 atau 3 ini bisa pakai pie chart ya. Tapi kalau dia udah banyak better dia pakai bar chart aja ya. Jadi ini yang ini yang jenis kelamin. Lalu untuk jabatan kita masukkan pie chartnya di sini. Ini jabatan. Ya, ini saya masukin sini. Nah, ini dia. Ini boleh ditarik dikit. Nah, ini biar ketahuan jabatan-jabatan dari respondennya.
Lalu ini pendidikannya. Ya, kita insert. Lalu ini kita masukin sini. Nah, ini sudah jadi semuanya. Jadi sini udah ada tabel ya dan grafik karena di soalnya diminta tabel dan grafiknya ya. Dengan pivot tabel sudah kelihatan semua sehingga bisa kita lihat di sini ya. Tabel usia ya. Lalu jenis kelamin, ini grafiknya. Tabel jabatan ya. Pendidikan. Berarti kalau tabel-tabel yang tadi yang kita mau copy ini kayak jenis kelamin, ini kita copy seperti biasa, tinggal masukin aja di sini. Ya. Nah, ini klik kanan, auto fit to content, tabel design pakai ini ya. Nah, seperti itu. Gampang ya untuk tabel perapihannya. Jadi ini untuk memudahkan ketika menganalisa tabel dengan rapih ya, seperti itu. Jadi kalau dia terlalu panjang kata-katanya di sini nutup ya. Ini saya copy ya. Ini saya copy nih. Nah, dia kan akan seperti ini ya. Tinggal klik kanan ya. Klik kanan auto fit to content. Nah, ini tinggal diganti. Nah, gitu. Jadi auto fit to content itu fungsinya untuk merapikan supaya dia tadi menyesuaikan dengan word-nya ya, gitu. Oke, ini saya tabel, saya klik di sini. Klik kanan auto fit to content gitu, dia akan rapi sendiri lalu pakai tabel ini ya. Dan untuk grafiknya tinggal di copy di bawahnya ya. Tinggal dikasih keterangan. Nanti di keterangannya apa? Ya berarti di sini paling banyak usianya di 31 sampai 40. Kalau untuk jenis kelamin paling banyak laki-laki. Lalu jabatannya paling banyak adalah lainnya gitu ya, selain pejabat pembuat komitmen. Lalu ini adalah tabel pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk deskriptif bebas ya. Nah, setelah itu, nah itu udah beres tuh soal nomor 1 ya. Yang kedua adalah lakukan cross tabulation ya antara usia jenis kelamin gitu ya. Nah ini cross tabulation boleh dengan SPSS atau dengan pivot ya. Kalau pivot gampang dia. Tinggal misalkan usia ada di row gitu ya. Jenis kelamin di sini. Boleh dimasukin. Seperti itu. Bu, kalau misalkan saya mau pakai SPSS gimana? Ya udah tinggal kita masukkan di sini. Perhatikan di sini pada saat masukkan SPSS. Di sini data usia ya, data usia bentuknya adalah angka. Wanita tuh string ya atau kalimat. Jabatan string, pendidikan string. Jadi ini kalau saya buat di sini di variable v ya. Pertama usia. Usia. Ya, desimalnya nggak ada ya karena dia 12. Labelnya 1 berarti 20 sampai 30 tahun. 2 adalah 31 sampai 40 tahun. 3 adalah 41 sampai 50 tahun. 4 berarti lebih dari 50 tahun. Oke. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin, jabatan, pendidikan. Nah, ini usia ya, ini jenis kelamin, jabatan, sama pendidikan. Nah, karena nilainya bukan angka ya, makanya diganti string. Diganti string. Karakternya dibikin yang panjang ya, biar tidak terpotong. Boleh 40 ya, atau 50 karakter. Ini juga sama, ini string. Karakternya kita ganti jadi 40 agar muat semua kalimatnya. Ini juga string. Karakter kita ganti jadi 40. Nah, kalau sudah kita copy ya data tadi. Nah, ini dia. Kita copy sampai pendidikan. Karena kalau karakternya tidak dibikin 40, nanti ini jadi pejabat pembuat aja, komitmennya nggak ada. Atau pejabat pembuat komit. Kalau 8 cuma pejabat aja, padahal dia panjang ya. Makanya kalau dia width-nya kita panjangin, dia otomatis kalimatnya masuk semua di sini. Nah, di sini kita cek. Tuh, udah masuk semua. Karena kalau width-nya nggak lebar, dia akan kepotong. Ya, kata bilang deskriptif tinggal analyze, deskriptif, frekuensi ya. Saya blok semuanya, oke. Nah, Nah, ini udah selesai. Usia, jenis kelamin, jabatan, pendidikan gitu ya. Kalau mau ngeluarin grafiknya boleh
Di sini chartnya tinggal diganti bar chart dengan pie chart ya. Baik bar chart boleh, percaya persentase, dia akan keluar. Nah ini dia. Nah bar chart ya. Lalu kalau pakai chart untuk pie chart, nah ini boleh. Nah pertanyaan berikutnya, Bu boleh nggak kalau saya nggak pakai Excel tapi pakai output SPSS boleh ya? Yang penting rapi aja, dikasih keterangan, jangan kayak ngopi output langsung copy aja gitu ya. Kasih keterangan mana ini apa judulnya, tabel jenis kelamin, tabel ini grafiknya jenis kelamin. Jangan kamu copy paste blok output SPSS langsung aja, tapi nggak ada keterangan nih apa tabel apa gitu ya. Jadi kasih keterangan. Oke, berikutnya adalah cross tabulation usia versus jenis kelamin ya. Ini usia versus jenis kelamin. Kalau udah cross tabulation mah pakai SPS aja biar cepet ya. Analyze deskriptif yang cross tabulation. Ya. Di sini terlihat bahwa usia dengan jenis kelamin ya. Usianya ini di row. Ya, usia di row, jenis kelamin di kolom. Oke. Langsung keluar. Ini tinggal di-copy aja. Kamu copy, paste langsung di sini. Maka bisa kelihatan langsung usia dengan jenis kelamin. Ini cross tabulation. Berikutnya jenis kelamin versus jabatan. Ya. Jenis kelamin versus jabatan, tinggal analyze, deskriptif, ya, cross tab. Nah, jenis kelamin ini ganti jenis kelamin, ya, dengan jabatan. Maka tinggal di copy ya. Nah ini dia, tinggal copy di sini, ya. Jenis kelamin di kolom boleh, di sini boleh, nggak masalah, ya. Jenis kelamin. Lalu jabatan versus pendidikan, jabatan versus pendidikan. Analyze, deskriptif, cross tab, ya. Row-nya itu adalah jabatan pendidikannya kolom. Ini jabatannya di row. Ya, ini seperti ini ya. Jadi tinggal copy aja langsung di Word-nya. Jadi ketahuan ya cross tabulation-nya. Nah, ini terkait masih deskriptif ya. Angka-angka ini atau gambar-gambar ini kombinasi antara Excel dengan Word. Jadi kalau kalian mau copy semua, Bu, boleh nggak saya ini nggak bikin tabel seperti ini gitu ya. Tapi ya kamu masukin benar-benar frekuensi semuanya yang dari SPSS seperti ini. Yang atas nih ya. Lalu gambarnya di copy. Ya ini satu-satu gitu ya di sini nih. Usia kamu copy gitu ya. Di copy terus paste gitu. Nah, ini dirapihin lagi. Nah, dikasih tabel. Boleh tambahin begini. Nah, itu kan keterangan. Ya, jadi ketahuan ini. Begitu. Ya, jadi jangan sampai sama persis dengan SPSS tanpa diedit-edit ya, karena balik lagi itu kan hak ciptanya si SPSS tuh kadang dia kalau ternyata ada yang nyontek gitu ya dari softwarenya kalau nanti di ini. Ya, jadi nanti di sini bisa ketahuan bahwa ini memang olahan sendiri gitu ya. Nah, karena kalau kita paste begini, paste apa adanya, ini udah ketahuan yang pasti output SPSS. Ya. Oke. Sampai sini jelas ya bedanya nanti string sama numerik gitu ya. Terus width-nya buat apa gitu ya dianalisa. Jadi nggak sembarang asal copy paste gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ini yang nomor 3. Nah, ini dia. Lakukan analisis tabulasi frekuensi untuk seluruh pernyataan disertai rata-rata. Lalu buatlah grafik yang menunjukkan urutan dari yang tertinggi sampai terendah rata-ratanya. Ini kalau kita analisa rata-rata kan ada yang masukin gitu ya, diganti angka-angka gitu ya. Sebenarnya cara cepatnya adalah kamu tahu bahwa di sini kalau kita filter ya, jawabannya dia itu adalah sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Sangat tidak setuju udah pasti 1 ya. Sangat setuju berarti 5 nih, ada 5. Berarti 1 2 3 4 5 kita average. Nah, kalau diganti angka-angka lagi lama gitu ya 1. Maka cara cepatnya adalah kita ini saya view free span dulu ya. View free span sini. Nah, ini dia. Kita kasih keterangan di bawahnya. Ya, ini saya hitung dulu, ini adalah judulnya dia, terus saya jumlahin ya, berapa yang sangat tidak setuju, berapa yang tidak
setuju. Ini ragu-ragu, ya, ragu-ragu. Ini setuju, yang ini sangat setuju, ya. Nah, ini kita buat ya, kita hitung berapa yang sangat tidak setuju. Tulisannya harus sama ya, sama dengan count if ya. Ini adalah sangat tidak setuju. Nah, ada dua nih. Kita tarik di sini. Nah, kalau kita tarik ternyata dia turun ke bawah. Nah, kita naikin ke atas. Ini tidak setuju. Ya. Terus saya tarik lagi ke bawah. Ya. Ini saya tarik ke atas. Ini menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu. Terus kita klik lagi sini. Menjadi setuju. Nah, ini jadi sangat setuju. Ya, udah. Nah, cara ngeceknya adalah kalian cek lagi, benar nggak jumlahnya 328? Nah, kita sum. Udah benar 328. Maka ini tinggal ditarik ya ke samping. Ya, sudah selesai nih tuh. Total 328 semuanya ya. Ya sudah, tinggal kita masukkan ke dalam tabulasi. Nah, ini tabulasi kita copy. Saya copy ya. Taruh di sini nih. Saya taruh di sini. Klik kanan, paste spesial, values, transpose. Nah, seperti itu. Ya. Ya, ini pernyataannya. Pernyataan ya. Ini berarti frekuensinya. Ini rata-rata. Ya, ini rata-rata. Kita cek bagaimana cara rata-rata. Kan kalau sangat tidak setuju, ini dulu ya. Kalau sangat tidak setuju kasih 1 ya. Kalau tidak setuju itu berarti angka 2, ragu-ragu 3, setuju 4, sangat setuju 5. Maka cara rumus rata-rata adalah ini ya, kita kali dengan 1 ditambah 10 dikali dengan 2 ditambah yang ragu-ragu ini kita kali 3 ditambah setuju banyak dikali 4 ditambah sangat setuju dikali 5. Kita bagi dengan banyaknya data 328. Maka akan keluar rata-ratanya. Nah, ini dia. Langsung kita double klik. Nah. Oke, kalau sudah kita sort ya berdasarkan terendah awal tertinggi boleh, terendah boleh ya. Kita sort, urutin. Terendah sampai tertinggi. Rata-ratanya. Smallest to largest juga boleh. Berarti terendah tertinggi kita kasih nomor 1, 2. Lalu ini saya kasih judul, ini adalah frekuensi. Frekuensi ya. Ini pernyataan. Yang ini number. Lalu ini saya blok ya. Saya taruh dulu sini nih. Saya kasih gambar. Kalau tulisannya terlalu panjang, pakai grafiknya yang ini aja. Gitu ya. Nah, kalau udah ini kita tarik ya. Nah, ini dia. Jadi otomatis dia akan ngurut ya. Ya, berdasarkan nilai tertinggi dan terendahnya. Jadi ketahuan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Nah, ini tinggal kita copy. Ya. Ini cara cepat. Dibanding kamu pakai SPSS, satu persatu masukin ke ke Word atau ke Excel bakalan lama. Nah, ini cara cepatnya. Karena ujian cuma 2 jam ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya ini dulu. Ya. Kalau ini diurutin dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini boleh-boleh aja, sah aja. Ini saya dilihat dulu ya tabelnya. Nanti bentuknya gini dia. Nah, potong ya. Seperti biasa tadi. Caranya klik,
klik kanan, auto fit to content, ya. Lalu ini kita ganti dengan biru. Nah, ini dia. Hapus dulu ya. Kenapa nih nggak rapi ya? Oh iya, aku tahu. Ini rata-ratanya harusnya merge-nya di sini. Saya copy. Ya, ini saya tengahin ya layoutnya. Nah, kalau motong begini nih, ini motong ya. Nah, ini motong nih, halamannya motong. Dan halaman berikutnya nggak ada judul ya, maka kita bisa ngeluarin judulnya dengan cara kita blok judulnya, lalu repeat header to row ya, layout, repeat header row. Maka dia otomatis akan ada judulnya. Gitu. Nah, ini kita tinggal copy ya, ini copy ininya. Ini. Makanya saya gedein aja biar kelihatan. Saya copy. Pastinya adalah JPEG saja biar bisa diatur di sini. Nah, kalau JPEG. Oke ya. Nah, ini untuk soal nomor 1 di mana interpretasi dari masing-masing tabel ya, descriptive in univariate, lalu ini cross tab, bivariate, dan juga multivariate untuk menghitung masing-masing nilai rata-rata yang sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, sampai sini untuk soal nomor 1 ada pertanyaan nggak? Yang masih mau ditanyakan atau bingung untuk nomor 1? Silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 1. Tidak ada, Bu. Kamu aja yang ngomong, yang lain mana? Kamu mewakili populasi. Yang lain? Yang lain ada nggak nih? Bener nggak ada ya? Cukup, Bu. Bu, Oke. saya mau nanya. Ya, silakan. Yang di SPSS itu kenapa namanya di label ya, Bu? Oh, ini. Iya, sebenarnya kenapa di label coba? Sebenarnya kalau kamu di label, ini kan ada spasi nih. Oh iya ya, Kalau karena spasi itu di label, kalau ini nggak mau dia. Kalau ini biasanya saya pakai inisial aja, JK misalnya, JK, jabatan, misalkan jabatan, terus ini pendidikan, gitu. Oh iya, Ya. itu nggak terlalu Karena ngaruh. nggak ngaruh, karena di name itu nggak boleh pakai spasi aja. Tapi masalahnya kalau udah ada di label, nanti otomatis siapa nggak ngaruh, ini tuh langsung ketahuan kok, dia langsung ketahuan ini jenis kelamin tuh. Bedanya tadi. Kalau dia nggak ada name-nya di JK, JBTN sama pendidikan kan nggak ada kan, langsung kan di label. Jadi bebas aja. Yang terpenting tuh ini nih, jangan sampai kalian salah aja, ada string sama numeriknya nih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.
Aduh, bentar ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Nanti SPSS saya share juga, Word-nya saya share, Excel saya share semua. Oke ya. Sekarang soal nomor 2. Nah, nomor 2, nah ini nih ya. Ini ada uji beda kinerja dan indeks kinerja dengan indeks disiplin berdasarkan jenjang pendidikan. Ini kalau jenjang pendidikan kan ada SD, SMP, SMA ya. Loh, kenapa soalnya uji T, Bu? Karena kan jenjang pendidikan banyak. Ya memang di sini soalnya kalau kalian perhatikan ya, dia pendidikannya cuma ada 2 tuh, S2 sama S1 ya. Sedangkan untuk yang jenis kelamin juga 2. Untuk di Indonesia masih 2 ya. Jenis kelamin masih 2. Kalau luar negeri mungkin banyak ya. Banyak. Tapi kalau di sini masih 2 diakui, yang lainnya nggak diakui. Nah, ini menghitung indeks kinerja, indeks disiplin. Nah, kalau diuji beda nanti soalnya, kalian harus mau mengetahui terkait teknik split ya, split off-nya SPSS. Itu pertanyaannya di nomor 3 ini nih. Split itu dipakai di nomor 3. Kalau nomor 1 uji beda kinerja, indeks kinerja sama indeks disiplin berdasarkan jam pendidikan, oke itu uji T biasa. Lalu juga ini sama, menguji indeks kinerja dan indeks disiplin berdasarkan jenis kelamin, itu uji T biasa. Nah, nomor 3 ini ada yang di-split karena dia bilang gini, uji beda kinerja dengan disiplin antar jenjang pendidikan, tapi dikelompokkan menurut jenis kelamin. Nah, ini berarti sudah pakai split nanti, ya. Maka langkah pertama adalah kita langsung masukin ke SPSS aja ini, udah nggak usah berdebat mau pakai Excel atau SPSS, ini udah pakai SPSS karena sudah ada uji di sini, ya. Ini saya bikin ini JP ya, JP jenis pendidikan, ini JK jenis kelamin gitu, ya. Di sini karena cuma ada 1 ya, S1 dan S2 gitu ya. Maka kita pakai if biar cepat gitu, sama dengan if ini sama dengan S1 ya. Kita kasih angka 1, kalau S2 ya 2 karena cuma 2 pilihan. Sama seperti ini juga. If sama dengan laki-laki ya, kita kasih 1, yang perempuan kita kasih 2. Oke, kalau sudah kita blok, kita double klik. Maka sudah otomatis berganti 1 2 ya. Oke, berikutnya kita masukkan ininya ya. Judulnya ya, judulnya. Boleh nggak usah di judul gitu ya, kita masukkan sini. Di transpose, saya transpose sama ini. Oke, yang ada komanya indeks kinerja sama indeks disiplin. Ini saya copy. Saya masukkan lagi di sini. Perhatikan jangan sampai kalian pas ujian ada masalah ya dengan SPSS jadi Excel-nya gitu loh ya. Di variable view ada 4, saya pakai label aja. Ya. Jenjang pendidikan. Desimalnya tidak ada, tetap numerik karena sudah angka ya. Jenis kelamin juga tidak ada desimalnya. Indeks ada. Nah, ini jam pendidikan. 1 adalah S1, 2 adalah S2. Ya, oke. Jenis kelamin 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Oke, sudah. Kalau sudah kita copy datanya. Kita copy. Kita masukkan. Oke. Nah, ini soal nomor 2 ya. Uji beda indeks kinerja dan disiplin kerja berdasarkan jenjang pendidikan. Maka kita bikin hipotesisnya dulu. Yang pendidikan, jenis jenjang pendidikan ya. H0-nya mu S1 sama dengan mu S2. H1-nya mu S1 tidak sama dengan mu 2. Maka kita keluarkan uji bedanya. Ya. Analyze, compare mean, independent sample. Ya. Siapa yang mau diuji adalah indeks kinerja dengan indeks disiplin. Berdasarkan apa? Pendidikan saja, ya. Kita kasih grup 1 1, grup 2 2. Continue. Oke. Nah, ini adalah deskriptifnya ya. Deskriptifnya sebenarnya saya bilang tadi tampilan SPSS begini. Maka kalian tinggal diperbagus saja ya, dikotakin terus tinggal diganti seperti ini. Maka sudah otomatis dia akan berubah ya. Seperti itu. Ini sudah. Lalu
Yang ini hasil uji T-nya ya. Ini kita copy ya. Klik kanan, copy spesial, image aja ya. Karena kan ini panjang nih tabelnya. Kita image aja. Lalu saya paste ya di sini. Nah, ini ketahuan. Nah, tahap pertama ingat ya kalau di uji T, ini uji T-nya di sini nih, ini uji F-nya. Untuk mana yang dipakai T hitungnya. Nah, yang atas yang pertama ini nih, kalau kita lihat ya. Saya buat sini. Yang pertama, karena dia nilai probability-nya lebih besar dari 5%, yang pertama ini, maka T hitung yang dipakai adalah yang ini. Ya, ini yang dipakai. Kalau ini, karena nilai probability-nya 0,02, ya, di mana lebih kecil 5%, maka yang dipakai adalah yang bawah. Gitu, ya. Maka untuk indeks kinerja, T hitungnya adalah min 0,050 dengan nilai probability-nya di sini probability-nya 0,960. Karena probability-nya lebih besar dari alfa 5%, 10% pun dia lebih besar ya, maka terima H0. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata indeks kinerja antara jenjang pendidikan S1 dan S2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ya bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks kinerja karena nggak ada bedanya ya. Lalu yang berikutnya, yang indeks disiplin ya. Nilai T hitungnya 1,073 dengan probability-nya 0,239. Karena probability-nya lebih besar alfa 5%, maka terima H0. Ya. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata indeks disiplin antara jenjang pendidikan S1 dan S2. Karena tidak ada perbedaan rata-rata, maka artinya dapat disimpulkan ya bahwa jenjang pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap indeks disiplin. Kalau tidak berpengaruh, tidak perlu dibikinkan grafik atau tabel, karena memang tidak ada bedanya. Cukup dari ini aja, dari deskriptifnya aja. Ya, oke. Berikutnya adalah uji beda indeks kinerja disiplin berdasarkan jenis kelamin. Maka hipotesisnya mu L sama mu P ya, karena jenis kelamin. Nah, kita langkah di SPSS-nya, analyze, compare mean, independent sample t-test, ini kita ganti dengan jenis kelamin. Ya. 1 dan 2. Oke, continue. Oke. Nah, ini kita copy ya. Ini kita copy. Seperti tadi caranya, kamu paste aja gitu ya. Lalu kita tabelkan. Tabel desainnya tinggal diganti. Mau biru, mau kuning, mau hijau silahkan ya. Nanti kita masukkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini hasil yang uji T-nya. Ini kita copy spesial, pakainya image aja ya, image. Oke, langsung paste di sini. Ya, kita paste. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat ya. Yang ini signifikan ya, pakainya T hitungnya yang di bawah. Ini juga signifikan, kita pakai T hitungnya di bawah. Beda indeks kinerja menunjukkan nilai T hitungnya min 3,224. Nilai probability-nya 0,003. Karena nilai probability 0,003 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya memang terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks kinerja laki-laki dengan perempuan. Sehingga terbukti ya, karena dia berbeda, maka jenis kelamin berpengaruh terhadap indeks kinerja. Indeks disiplin juga menunjukkan T hitung yang di bawah ya. Kenapa pakai di bawah? Karena nilai probability F-nya di sini signifikan. Ya, min 5,365 dengan nilai probability 0,00. Karena nilai probability-nya lebih kecil 5%, maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan dengan antara indeks kinerja laki-laki dengan indeks indeks disiplin ya. Disiplin laki-laki dengan perempuan, sehingga terbukti bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap indeks disiplin. Nah, karena dia berbeda, maka kita buat tabelnya. Bagaimana membuat tabel ini? Caranya ini kan udah di-copy nih. Kita copy nih, ya, kita copy, masukin aja di Excel gitu ya. Ini saya masukin sini. Ini Excel begini. Ya udah, ini N-nya dihapus, ya. N-nya dihapus, tinggal min-nya aja. Gitu. Nah, kita buat di sini. Ini indeks kinerja, ya. Nah, ini indeks disiplin. Insert di blok. Jadi caranya ini harus di merge ya, biar dia ini. Terus kita kasih angka. Ini angkanya kita bikin 2 kali bangkom biar rapi.
Ini rata-ratanya. Tinggal diganti aja warnanya. Ya. Ini warnanya hijau dengan biru. Nih pakainya desainnya yang bawah nih, yang ini. Ini hijau, kita ganti hijau. Ini hijau. Hijau berarti yang untuk indeks kinerja, biru berarti untuk yang apa? Nah, karena dia signifikan, maka harus diinterpretasi yang ini. Ya. Pada grafik dapat dijelaskan bahwa rata-rata indeks kinerja perempuan lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan indeks kinerja laki-laki. Kenapa harus sudah bisa dibedakan? Karena memang secara statistik signifikan. Hasil pada grafik dapat menjelaskan bahwa rata-rata indeks disiplin perempuan lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan rata-rata indeks disiplin laki-laki. Jadi, kalau signifikan wajib ada tabelnya ya untuk melihat mana yang beda gitu. Kalau dia nggak signifikan nggak perlu. Oke ya. Berikutnya yang ini. Ujilah beda ya antar disiplin indeks disiplin dengan indeks kinerja antar jenjang pendidikan tapi di kelompok masing-masing ya. Kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Maka ini adalah uji beda T tapi kita split dulu berdasarkan jenis kelamin kelompoknya ya. Ini sudah saya buat hipotesisnya S1 S2. Nah, caranya adalah kita split dulu ya. Kita split data, split file. Yang di split apanya? Jenis kelamin ya. Masukin sini organize by output. Ini jenis kelamin, oke. Kalau sudah separated by jenis kelamin ya. Tinggal kita buat sini analyze, compare mean, independent sample t-test ya. Ini berdasarkan jenjang pendidikan. Kita masukkan ya. Lalu jenjang pendidikan tadi 1 dan 2, oke, continue, oke. Maka dia otomatis akan keluar per jenis kelamin ini laki-laki ya. Maka di sini output untuk kelompok laki-laki ya. Nah, ini kita masukkan tabelnya ya. Ini dia tabelnya dari sini. Seperti tadi caranya ya, tinggal copy paste biasa, lalu tabelnya diubah ya. Lalu kita copy juga, tapi kopinya image aja ya untuk mempermudah menyusun atau merapikan gambarnya di sini. Maka kita interpretasi. Hasil uji T untuk indeks kinerja di sini ya. Ini kan enggak signifikan ya pakainya atas. Nilai probability-nya 0,8 ya. Artinya lebih besar 5%. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara jenjang pendidikan S1 dan S2 dari si kelompok laki-laki terhadap indeks kinerja. Berarti dia tidak berpengaruh. Uji T untuk indeks disiplin juga menunjukkan probability-nya 0,403. Lebih besar 5%. Maka artinya tidak ada perbedaan antara jenjang pendidikan di kelompok laki-laki sehingga memang tidak mempengaruhi. Ini untuk si kelompok laki-laki. Lalu kita keluarin lagi untuk kelompok perempuan. Di bawah sudah ada sini kelompok perempuan. Ini kita copy ya, kita copy lalu kita paste ya di sini. Lalu kita copy lagi ini untuk uji bedanya ya, kita copy spesial pakai image. Ya, kita pakai image. Oke. Nanti kita paste di sini. Ya, terlihat juga bahwa untuk hasil uji T ya di sini nilai probability-nya 0,172 ya. Berarti juga dia lebih besar 5%. Berarti tidak ada perbedaan antar jenjang pendidikan ya terhadap indeks kinerjanya. Begitupun dengan indeks disiplin, probability-nya 0,592 ya. Berarti di kelompok perempuan pun tingkat pendidikan juga jenjang pendidikan tidak mempengaruhi disiplin ataupun indeks kinerjanya ya. Jadi ini untuk jawaban soal nomor 2 ya. Ada 3 pertanyaan. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait proses split sampai sampai penghitungan ini ya uji bedanya ya. Jadi tadi tahapannya mana yang di-split. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu tuh udah ciri-ciri itu di-split ini ya kalau ada pertanyaan mengenai ya ini dia. Jadi menguji tapi dia per kelompok di-split ya seperti itu. Silakan sebelum saya beralih ke soal nomor 3. Silakan.
Nah, saya balas WA dulu bentar ya. Oke. Sekarang kita soal nomor berikutnya. Soal uji ANOVA atau uji beda lebih dari 2 sampel ya. Kembali lagi kalau uji ANOVA tahapannya uji normalitas dulu ya. Nah, ini uji beda rata-rata JDPI, JDPJ, RCE antar negara. Nah, ini udah pasti uji beda lebih dari 2 sampel karena negaranya banyak ya, gitu. Kedua, uji beda rata-rata RCE ini sebenarnya tahun 2010 dan setelah tahun 2010 ini ya harusnya, 2010. Nah, ini contoh yang di split nih, yang ini ya, di split. Nah, dia dikasih tahu sebelum dan setelah 2010. Berarti kita kasih angka dulu ya untuk negara sama tahun. Tahun karena dia mintanya sebelum dan setelah tahun 2010. Negara saya buat di sini ya. Nah, ini saya bikin secara cepatnya. Saya ambil tahun 2002 aja gitu ya. Saya bikin sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Ada 13 negara. Maka saya klik di sini. Saya tinggal double klik. Maka dia akan ngikutin ya. Gini. Gitu. Saya kasih angka semuanya. Oke. Saya inisiasi ya masing-masing negara. Oke. Lalu berikutnya adalah sebelum 2010 masuk ya, dan setelah 2010. If ini ya tahun kurang dari sama dengan 2010, kita kasih angka 1, kalau lebih dari berarti di angka 2. Kita double klik aja, maka otomatis dia akan angka 12 ya. Kalau sudah, kita copy datanya, yang koma cuma ada RCA aja. Saya copy datanya ya, ini. Saya copy datanya. Saya masukkan di data view. Ya. Oke. Ini berarti negara. Negara desimalnya kita nolin. Lalu tahun juga saya nolin. Lalu ini adalah karena nggak ada spasinya ya, saya transpose, saya copy, saya masukin. Nah, ini dia ya, negaranya kita list di sini. Saya keluarin dulu ya. Satu USA ya, 2 Malaysia, 3 adalah Mesir, 4 adalah Italia, 5 adalah Jepang, 6 adalah Jerman, 7 adalah Inggris, 8 adalah Rusia, 9 adalah India, 10 adalah Belgia, 11 adalah Vietnam,
12 adalah Kanada, dan 13 adalah Filipina. Oke ya. Lalu tahun, satu itu sebelum 2010, dua adalah setelah 2010. Sudah? Oke. Ya. Tahapan pertama adalah dalam analisa ini kita uji, ini hipotesis uji bedanya ya. Ini hipotesis, sorry. Nah ini yang nomor 3. Nah, kita uji normalitas data dulu. Apakah datanya normal atau tidak? H0-nya data menyebar normal, H1 data tidak menyebar normal. Kita uji normalitas data dulu. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Masukkan ini ya, 3 variabel ini kita cek dia normal atau tidak. Klik normal, oke. Nah, terlihat di sini nilai probability-nya semuanya di bawah 5% ya. 0,00. Artinya memang datanya tidak menyebar normal. Jadi kita cek di sini ya, nilai probability-nya semuanya lebih dari 5%. Artinya tidak ada yang menyebar normal. Sehingga uji bedanya yang dilakukan adalah uji Kruskal-Wallis ya. Uji Kruskal-Wallis. Oke. Sekarang kita hipotesis uji Kruskal-Wallisnya ya. Kita hipotesisin ya, kita analisis di sini. Analyze non-parametric jatuhnya ya. K independent sample. Kita masukin siapa yang mau diuji, JDPI, JDPJ, RCA berdasarkan negaranya. Karena dia mau minta negara. Negara itu saya kasih angka 1 sampai angka 13. Ini oke. Ini kita copy ya. Ini saya copy ya. Saya copy, saya masukkan di sini. Nah, ternyata yang signifikan adalah JDPJ dan RCA. Ternyata kalau untuk JDPI dia tidak signifikan ya, karena dianggap bahwa nilai probability-nya 1 lebih besar 5%. JDPJ dia signifikan dan RCA dia signifikan karena nilai probability-nya kecil. Untuk melihat min rank-nya kita bisa lihat dari output min rank di sini ya. Ini kamu copy aja, kita copy gitu ya. Min rank-nya lalu masukkan ke Excel ya. Ini yang signifikan aja, JDPI nggak usah. Jadi ini kita masukkan, ini kita delete N ya. Ini min rank-nya, rata-ratanya. Sini kita insert. Ya, nah ini ketahuan di sini JDPJ-nya. Ya ini terlihat, kita kasih Nah ini adalah si JDPI, JDPJ ya. Lalu saya copy lagi, saya tarik ke bawah. Ini berarti RCA-nya. Nah ini adalah data RCA. Jadi ketahuan mana yang paling tinggi, mana yang paling kecil ya. Untuk RCA dan JDPJ dari min rank-nya ya. Ini juga min rank-nya. Oke. Nah ini untuk yang soal nomor 1. Nah soal nomor 2 adalah dia mau lihat sebelum dan setelah. Maka harus karena data tidak normal tetap pakai Kruskal-Wallis, cuman kita split dulu berdasarkan tadi tahun ya. Data kita split file di sini. Split file based on tahun ya. Di sini tahun. Oke, maka sudah otomatis dia ke split by tahun. Ya tinggal kita analisis lagi ya. Analyze non-parametric yang K independent sample ya, berdasarkan negara tapi sudah di split ya tahunnya. Oke. Maka di sini ada keterangan tahun sebelum 2010 ya. Kita copy di sini ya. Tahun 2010 ini hasil uji T-nya, kita lihat di sini. Nah, ternyata sama keputusannya. Di sini ya, hasil uji T-nya. Yang signifikan adalah JDPJ dan RCA. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa ya, yang signifikan hanya yang JDPJ sama RCA. Lalu kita buat tabel dari min rank-nya. Min rank yang mana? Min rank-nya yang tadi, yang ini. Nah ini dia min rank-nya ya, yang sebelum. Sama kayak tadi ngerjain datanya, kita copy lalu kita buat tabelnya ya, RCA. Pokoknya kalau signifikan harus dibuat. Lalu ini setelah tahun 2010. Setelah tahun 2010 kita analisis di sini sama juga ya, yang signifikan JDPJ sama RCA ya, sehingga ini yang signifikan. Lalu kita buat min rank-nya untuk yang JDPJ sama RCA dari min rank hasil setelah tahun 2010. Nah ini bedanya
Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 3 yang menggunakan split karena dia mintanya dibedain antara sebelum 2010 dan setelah 2010. Oke? Nomor 3 gampang ya soal ANOVA. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Terkait uji beda ANOVA-nya. Tuh, saya nggak nyampe 1 jam aja udah ngerjain 3 soal kan. Jadi cepat nanti ujian ya, jangan lama-lama lah. Oh, soalnya gampang-gampang. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau kayak negara sama jenis kelamin kayak gitu tuh emang harus di-convert ya, Bu? Jadi, Harus di apa? Harus di-convert jadi Angka, gitu. iya, karena uji. Karena dia nanyanya uji ya. Uji. Jadi kalau siapa nih lihat ya, di sini lihat ya. Kamu lihat deh. Pada saat saya mau uji T, compare min, dia independent sample, kan dia milih tuh. Misalkan ini ya. Kayak gini nih. Kan dia tahun nih. Dia nanya define group tuh 1 2. Kalau kamu tadi bentuknya string, dia nggak akan muncul di sini. Ya. Kecuali kamu deskriptif ya. Kalau deskriptif kamu nggak usah diangka-angkain, deskriptif. Cari frekuensi. Cuman kalau udah uji-uji nggak boleh. Karena nanti dia minta tuh. Kalau kamu pakai string tahunnya atau nggak dikodein atau negaranya nggak dikodein, nanti di sini nggak muncul dia. Ya. Kalau dia udah masalah uji statistik udah nggak bisa, harus kamu angka-angkain di convert jadi angka gitu, ya. Oke, Bu. Gimana? Terima kasih, Bu. Ngerti? Yuk. Yang lain ayo. Paham ya? Pokoknya kalau udah deskriptif mah, kalau kamu gampang pakai Excel aja. Kalau mau pakai SPSS langsung, yang nggak usah diganti angka semua, ribet ya. Cuman kan tadi kalau yang persepsi sangat setuju kan kalau pakai SPSS lama ya, karena satu-satu kan. Kalau pakai Excel kan pakai count if aja udah cepet. Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya yang gampang juga. Oh, nggak ada yang susah nih soal. Mau saya bikin susah nggak tega. Oke, awas aja ya kalau nanti ujian jelek ya kalian ya. Udah dikasih latihan, video, soalnya gampang, masih jelek, mah ampun. Ya, sebenar-benar nih. Nah, berikutnya udah ya, saya lanjut untuk regresi dan korelasi ini mah udah gampang banget lah nih soalnya. Ya. Dia minta grafik korelasi scatternya dulu. Ya, lalu berikutnya adalah analisa pengaruh, udah kata pengaruh mah udah regresi ya. Ini korelasinya, ekspor versus. Nah, ini pengaruh ekspor terhadap nilai tukar, pengaruh ekspor terhadap RCA. Maka kamu udah pasti identifikasi independennya atau X variabel X-nya adalah ekspor. Sedangkan dependennya ya, itu adalah atau Y-nya ada 2, yaitu exchange rate dan RCA-nya. Gitu ya. Nah, ini kita buat dulu scatternya. Scatternya kan kalau di Excel itu yang kedua itu adalah Y-nya ya. Kita blok di sini ya. Saya blok. Lalu saya insert scatter. Nah, ini dia begini ya. Ini berarti ini adalah exchange rate-nya. XR ini rupiah. Y-nya X-nya adalah ekspor. Dalam kurung USD. Ya. Kasih ini garis tengah dengan trend line. Yang linear. Nah, kelihatan dia positif ya. Soal positif di sini. Kita ganti warna oranye. Nah, oke. Lalu saya copy lagi. Saya paste aja di sini ya. Saya paste. Saya tarik terhadap RCA. Nah, ini dia. Kalau RCA kelihatan dia negatif tapi kecil ya, hampir ini RCA. RCA persen. Sudah selesai dia bilang di sini sama nilai korelasi. Berarti saya masukin data di SPSS. Data. Nah, yang pertama saya pakai label boleh di sini adalah export XR sama RCA. Ini export. XR exchange rate, lalu RCA. Nah, ini numerik semua ya, numerik. Yang ada koma-komanya hanya RCA saja di sini. Ya, berarti yang desimal sama XRR ya.
Yang ada desimalnya ini nggak ada. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita copy datanya. Ya, kita copy untuk melihat korelasi. Kita copy. Nah, kita masukkan dulu di sini. Nah, ini dia. Korelasi atau scatter plot antara ekspor dengan exchange rate. Nah, terlihat ada hubungan positif ya. Terlihat nih positif. Nah, kita lihat uji korelasi H0 tidak ada korelasi antara ekspor dengan exchange rate. Yang H1-nya ada korelasi. Maka ini kita klik analyze, correlate, bivariate. Ekspor sama exchange rate. Oke. Nah, ini 0,317 ya. 0,317 berarti dia dan signifikan ya. Nilai probability-nya lebih kecil 5%. Berarti tolak H0, berarti ada hubungan positif ya dan signifikan antara ekspor dengan exchange rate. Kenaikan ekspor akan meningkatkan exchange rate. Oke. Berikutnya ekspor dan RCA. Ini udah kelihatan nggak ada korelasi, kita buktikan. Kenapa? Dia hampir mendekati 180 derajat. Kalau mendekati 180 derajat itu biasanya korelasinya kecil sekali mendekati 0. Dan ini cenderungannya negatif ya, negatif. Karena kita keluarin korelasinya. Analyze, correlate, bivariate. Masukin ini exchange rate-nya dikeluarin, kita keluarin RCA, masukin RCA, kita keluarin. Nah, ini kan bener kan? Minus 0,050 hampir mendekati 0 ya. Dan probability 0,425 lebih besar 5%, maka tidak ada korelasi. Maka kita bisa interpretasikan ya ini hampir negatif, ini negatif hubungannya dan tidak ada korelasi. Karena nilai probability-nya 0,425 lebih besar 5%. Sehingga yang ada korelasinya hanya ekspor dengan exchange rate. Nah, berikutnya adalah sudah analisis pengaruh ya. Pengaruh ekspor terhadap nilai tukar ya. Kalau udah ada pengaruh, maka udah pasti regresi ya. Maka kita keluarkan analyze regression linear. Siapa dependennya? Dependen adalah exchange rate karena pengaruh ekspor terhadap exchange rate. Nah, ini terhadap exchange rate. Kalau sudah kita oke. Ya, kita copy ini yang pertama, lalu saya masukkan. Ini dia. R-square-nya hanya 10,1%. 10,1% berarti yang bisa dijelaskan oleh faktor exchange rate terhadap ekspor. Dengan sisanya 89,1% dijelaskan oleh faktor lain luar model. Nah, lalu kita lihat uji ANOVA-nya, kita copy di sini uji ANOVA-nya ya. Uji ANOVA. Nah, ini terlihat bahwa H0-nya model fit, H1 model tidak fit. Nilai probability-nya kecil ya, lebih kecil 5%, berarti artinya model fit. Baru berikutnya uji pengaruh ekspor terhadap exchange rate. Nah, ini adalah berarti uji T-nya yang bawah. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita masukkan di sini. Kita bikin persamaan, exchange rate sama dengan konstanta ditambah koefisien beta ekspor, positif ya. Nilai probability-nya 0,00. Ini tuh artinya 10 pangkat min 5 ya, kecil banget. Kalau karena dia signifikan, maka perlu diinterpretasi koefisien regresinya. Nah, dengan koefisien regresi 9,6 kali 10 pangkat min 5, kenaikan ekspor 1 USD karena ekspor satuannya US dollar, akan mampu meningkatkan exchange rate, nilai tukar sebesar 9,6 kali 10 pangkat 5 rupiah. Ini untuk yang pengaruh ekspor terhadap exchange rate. Saya minum dulu. Nah, berikutnya adalah pengaruh ekspor sama RCA ya. Kita tinggal running lagi sini, analyze, regression linear, dependent-nya ganti dengan RCA. Oh, sudah oke. Nah, R-square-nya 0,002, kecil banget ya. Nah, namanya juga nggak signifikan ya. Cuma 0,2% ya, sisanya dijelaskan faktor lain. Berarti emang dia nggak signifikan. Hipotesis uji F-nya model fit, H1 model tidak fit. Di sini terlihat bahwa nilai probability-nya 0,425 lebih besar 5%, berarti memang tidak fit modelnya. Lalu udah pasti nggak punya pengaruh ya, karena di sini dia nggak signifikan ya, di sini 0,00. Ya. Jadi udah kelihatan di sini bahwa si ekspor tidak mempengaruhi RCA ya. Nah, ini adalah analisa korelasi dan regresi untuk soal nomor 4. Silakan kalau ada pertanyaan dari 4 soal tersebut, mana yang kira-kira agak membingungkan. Silakan. Saya dulu.
Saya cek dulu ininya. Nih, siapa nih yang belum nih? Adin, mana Adin? Adin Ramadan mana? Ada nggak? Adin? Enggak ada nih, bener nih saya bikin alpha ya, nggak ada keterangan. Gitu. Adin di Jimit ada, Bu. Cuman Mana dia loh suaranya nggak ada. Panggil aja nggak nyaut gimana? Mana Adin? Kamu di mana Adin? Telepon, minimal suaranya halo-halo gitu sama saya. Terus Azahra mana Azahra? Banyak loh ini loh. Azahra. Lalu Desmita, Devi, Galuh. Banyak loh ini. Ini bukan saya yang absen ya, kalian sendiri ya. Jihan. Zikri. Putri, Tarisa nih banyak loh ini. Cuma berapa ini yang absen? Ibu maaf, Siapa ini yang ngomong? Devi, saya udah absen Bu tadi di akademia, mungkin belum ke refresh kali ya Bu? Iya kali ya, coba ya, saya refresh lagi ya. Saya jangan simpan dulu kali ya. Apa namanya nih? Oh, simpan dulu ya. Apa dong? Coba. Coba. Bismillah. 3 orang nih yang belum nih. 3 orang teh. Azahra. Jihan. Udah Putri cewek semua ya. Azahra ada enggak? Azahra. Ibu tadi saya udah cek absen tapi tanda strip gitu, Bu. Oh, siapa kamu? Yang ngomong siapa nih? Azahra, Bu, Azahra. Oh, Azahra, oke. Saya bikin di sini ya. Putri Fajar udah Bu. Putri Fajar udah absen berarti ya. Jihan mana Jihan? Udah belum? Jihan juga udah Bu. Oh, alah. Coba saya press. Ya udah ya. Ini saya apa cancel? Oh, salah. Oke, simpan. Oke, udah ya, masuk semua ya. Nah, oke. Silakan kalau ada pertanyaan nanti setelah ini. Adin udah ya, Adin udah tenang aja Din, udah Din. Nanti saya kirim yang tadi ya, yang apa? Yang latihan jawaban tadi sama SPSS-nya juga saya kirim, sama Excel-nya juga saya kirim. Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Ingat ya, minggu depan kita ini ya, quiz ya. Jadi kalian langsung kirim aja di e-learning aja ya nanti uploadnya. Kenapa Galbi? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, nanya apa? Yang tadi yang scatter plot itu ngelihat hubungan itu positif atau negatif itu dari trend line-nya, Bu. Iya, betul. Kalau misalnya dia 180 derajat itu negatif hitungannya. Oh enggak, kalau 180 derajat tuh hampir mendekati 0. Kenapa negatif nih, lihat deh. Ya, di sini nih, lihat ya. Nih. Kalau dia mendekati ini kan dia positif nih, ya. Positif itu kan artinya kalau X-nya naik, Y-nya naik gitu ya. Betul ya? Iya enggak? Ya. Kalau positif kan gitu ya. Kalau X-nya naik, Y-nya naik kan gini ya. Ini kan positif ya. X-nya naik, Y-nya naik. Nah, lihat yang ini. Dia itu mendekati 180 derajat, ini hampir 0 ini. Tapi dia miringnya ke bawah tuh. Miringnya ke bawah tuh. Enggak ke kanan gini. Nah tuh, dia ke kanan nih. Kalau dia ke bawah tuh. Kalau begini, ini udah negatif ini kelihatan di sini. Ya. Iya, ini miringnya. Jadi kalau saya tarik gitu ya. Mana tadi? Oh, ini dia tarik shape. Nih, ini kalau saya samain, dia tuh begini sebenarnya turun. Dia turun begini sebenarnya. Cuma agak landai gitu aja. Apa ini? Tapi kalau gitu kan ngelihatnya susah ya, Bu. Itu gimana? Iya, makanya kan ini estimasi nggak masalah. Kan makanya di dalam interpretasi seperti negatif, tapi pas itu kan harus diuji pakai SPSS baru kelihatan kan? Kan namanya deskriptif itu kalau dia ini nggak bisa langsung ke pasti benar gitu. Ya. Cuma kalau udah 180 derajat udah pasti nggak ada korelasi ini mah, ya. Di sini teh.
Ya, kalau korelasi itu kan dia sudutnya tuh hampir 90 kan, mendekati 45 atau 90. Jadi ini banget ya, apa bentuknya gini. Nah, ini kelihatan banget gitu ya. Atau begini. Nah, ini pasti kelihatan nih, positif. Kalau ini pasti dia negatif ya. Nah, cuma kalau udah semakin ke sini gitu. Ini nih mendekati 180 nih. Udah pasti nggak ada korelasi tapi dia negatif gitu. Nah, ini apalagi kalau udah benar-benar 180 derajat itu pasti 0. Kalau gini juga sama. Dibandingin yang begini gitu ya. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi perhati baik-baik aja. Gitu ya, kalau lebih ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang lain, ayo. Mudah-mudahan bisa semua ya. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan kalian nanti latihan. Selama belajar sendiri, kalau menemui kesulitan ataupun ada yang lupa atau nggak yakin, langsung WA saya ya. Langsung WA saya, pastikan bahwa yang kamu kerjakan benar. Nanti langsung saya jawab kok. Kalau misalkan saya agak lama, tolong disindir aja di grup, Bu, saya udah WA Ibu belum dijawab-jawab gitu ya. Nanti saya bisa di reminder aja gitu ya. Oke ya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Selamat belajar ya. Semoga nanti ujiannya bisa minggu depan kita kuis aja ya untuk bahan saya nilai tambahan kalau sewaktu-waktu nanti pada saat ujian nilainya nggak bagus itu ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan memberikan manfaat buat kalian semua ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close ya. Terima kasih, Bu.